Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris Hermawan dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang sanad hadis. Sanad menurut bahasa adalah sandaran, yang artinya jika kita bersandar pada sesuatu, pasti kita sudah percaya dengan sesuatu yang kita sandari tersebut. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah rantaian penutur para rawi hadis atau biasa disebut dengan jalan menuju matan hadis yang menuturkan hadis mulai dari mudawin sampai kepada Rasulullah SAW. Para ulama hadis tentunya dalam menyeleksi suatu hadis tentunya menerapkan beberapa syarat yang diajukan kepada para perawi, yang antara lain mencari biografi perawi. Dalam hal ini, para ahli hadis telah melakukan penyusunan kitab-kitab yang berisi tentang biografi perawi dalam berbagai macam susunan, memuat perawi secara umum, biografi perawi sikoh dan perawi dhaif. Jika seseorang tidak memahami biografi seorang perawi, tapi ia tetap dapat menemukannya dengan mengetahui namanya saja, karena sebagian besar kitab biografi perawi ini dalam menuliskan nama-nama perawi menggunakan urutan huruf mu'jam. Selanjutnya, membahas keadilan dan ketebitan perawi. Dalam mempelajari sanad hadis adalah dengan meneliti keadilan dan ketebitan perawi dengan cara membaca dan mempelajari pendapat para ahli jar dan ta'dil yang terdapat di tengah-tengah biografi setiap perawi. Dan nomor 3, membahas kemutasilan sanad. Dalam hal ini, setiap sanad dari suatu hadis haruslah mutasil atau bersambung antara perawi satu dengan perawi lainnya. Hal ini terus-menerus dilakukan sampai hadis tersebut sambung kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, membahas sad dan ilat hadis. Dalam membahas sad dan ilat hadis adalah suatu perbuatan yang sangat sulit atau paling sulit di antara syarat-syarat di atas, seperti membahas keadilan dan ketebitan perawi maupun kemutasilan sanad. Karena untuk dapat mengetahui ada tidaknya kesesuaian antara beberapa hadis dan juga menjelaskan ada tidaknya sad dan ilat, itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah menguasai atau menghafal banyak sanad dan matan hadis. Selanjutnya, perkembangan dan pengaruh sanad terhadap klarifikasi hadis. Perkembangan sanad yang menjadi permasalahan hadis yaitu semakin jauhnya orang-orang dari masa Rasulullah, semakin banyak pula jumlah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Hal ini dapat mendorong ulama hadis untuk melakukan penyaringan hadis yang dilakukan guna menghindari penyelewengan atau pemalsuan hadis. Seperti contoh, Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi yang berbunyi, ketika salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya jangan ia masukkan tangannya ke dalam bak mandi, dan sebelum ia mencuci tangannya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Karena seorang yang tidur itu tidak mengetahui di mana ia meletakkan tangannya saat ia tidur. Dari hadis tersebut setidaknya ada 13 murid dari Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini dari beliau, dan setelah diriwayatkan oleh murid Abu Hurairah, setidaknya juga ada 6 orang yang meriwayatkan hadis tersebut dari muridnya Abu Hurairah. Pengaruh sanad terhadap klarifikasi hadis. Sanad pada tingkat hadis ini dalam segi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pada tingkat tabi'in, dan pada tingkat tabi'in itu juga lebih sedikit dari tingkat tabi'in dan begitu pula seterusnya sampai pada tingkatannya lebih cukup banyak. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.